Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang nilai kemanusiaan dan akhlak Rasulullah SAW menurut Leslie Hazleton, Al-Bauti, dan Imam At-Tirmidzi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa dengan salawat serta salam, marilah kita junjung Nabi Muhammad SAW. Langsung saja presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Nabris dan Mbak Amila. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kemanusiaan, tentang kemanusiaan dan akhlak Rasulullah menurut perspektif Islam. Dan sebelum kita bahas ke sana, kita harus mengenal dulu siapakah Islam ini. Beliau ini adalah seorang orientalis setelah abad 19 yang lalu. Nah, pada umumnya sebelum kita mengetahui hal ini, orientalis ini lebih cenderung kepada orang-orang barat yang mempelajari tentang dunia timur dengan nada tendensius atau nada yang negatif, bahkan bertolak belakang dengan apa yang lazimnya dipelajari oleh umat Islam. Nah, tetapi setelah abad 19 dan 20 ini, para orientalis ini memiliki semangat akademis sehingga kajiannya bersifat objektif, tetapi karena orang-orang barat ini memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya, terutama dengan orang-orang timur atau orang-orang Indonesia seperti kita, bahwa mereka bisa menerima sesuatu yang bersifat logis, itu cirinya. Dan yang kedua, mereka tidak menerima hal-hal yang bersifat dogmatis, sehingga apapun yang dibahas cirinya atau arahnya adalah bisa dipersyarakan. Nah, di sini Leslie Hazleton ini merupakan outsider, ya, orang luar, bukan orang Islam, dan beliau ini beragama Yahudi agnostik. Kemudian untuk latar belakang pendidikannya, beliau ini sebenarnya bukan seorang sejarawan, tapi seorang psikolog dan jurnalis yang karya tulisnya ini telah diakui oleh beberapa media internasional. Nah, dia ini memiliki ketertarikan untuk menulis tentang hal-hal yang berbau agama. Ada 6 karya tentang agama dan 2 diantaranya ini membahas tentang keislaman. Yang pertama ada After the Prophet, dan yang kedua First Muslim, yang membahas tentang agama. Itulah gambaran secara garis besar tentang Hazleton. Dan selanjutnya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW akan dibacakan oleh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan akhlak-akhlak Rasulullah berdasarkan perspektif Leslie Hazleton. Perlu diketahui, untuk Leslie Hazleton sendiri ini dalam mengungkapkan karya-karya Rasul, mengungkapkan akhlak-akhlak Rasul itu sejalan dengan pemikiran dari kita Muslim sendiri. Namun beliau tidak menjelaskannya secara terperinci bagaimana akhlak beliau, tapi dari tulisannya beliau menceritakan kisah-kisah Rasul, kita bisa mengambil bahwasanya Rasul itu memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia. Yang pertama ada sifat zuhud. Diungkapkan oleh Leslie bahwasanya pada saat Rasulullah itu sudah menikah dengan Khadijah, kan kehidupan beliau itu menjadi lebih mampan, lebih mampu, dan pasti beliau bisa mencukupi segala kebutuhannya, baik yang sekunder, baik yang primer, sekunder, bahkan tersier jika beliau mau. Namun bukannya begitu, pada keadaan tersebut Rasulullah malah menggunakan yang seharusnya bisa memakai pakaian sultan berbordir rumit yang lazim digunakan kalangan kaya, tapi yang beliau kenakan adalah pakaian sederhana. Sandal yang beliau pakai sudah lusuh, terbuat dari kulit yang disamak dan sudah memudar pucat melebihi kulitnya sendiri. Jubah kasar yang Rasul kenakan juga sudah tipis dan hampir koyak jika tidak ditambal dengan cermat, dan cukup sulit melindunginya dari dinginnya malam yang menusuk tulang di tengah gurun pasir.
Nah, hal ini jika ditelisik oleh Leslie Hazleton, keputusan yang diambil oleh Rasulullah untuk merenung dan tetap bersikap sederhana ialah seolah Rasulullah sedang dihantui oleh kesadaran bahwa setiap saat segala sesuatu yang sudah susah payah dan begitu lama dia perjuangkan bisa saja terlebur. Nah, untuk itu makanya beliau bersifat zuhud. Lalu yang kedua ada akhlak beliau mandiri dan juga kerja keras. Sejak kecil Rasulullah ini sudah menjalankan sifat-sifat yang mandiri dan kerja keras, dikarenakan beliau kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah merupakan bagian dari suku Badui yang termasuk miskin, hidup di gurun. Nah, maka dari itu Rasulullah yang menjalankan kehidupan masa kecilnya hingga berusia 5 tahun itu tidak memiliki sedikit pun untuk sikap bermanja-manja. Menu makanannya juga amat sederhana, hanya biji-bijian dan susu unta. Lalu diceritakan bahwa ketika Rasul sudah bisa berjalan, beliau dikirim untuk menggembala di bawah penjagaan salah satu saudari angkatnya Syama. Dan saat berusia 5 tahun, dia sudah dapat menangani hewan dengan tangannya sendiri. Lalu dapat diketahui dari cerita tersebut bahwasannya Rasulullah telah hidup mandiri dan kerja keras sejak dini. Leslie Hazleton menanggapi cerita tersebut bahwasannya Muhammad tak perlu diberitahu bahwa gurun merupakan sebuah pelajaran mengenai kerendahan hati yang melucuti semua pura-puraan dan ambisi. Dalam dirinya dia tahu betapa luas lingkupnya dunia dan betapa kecil seorang manusia berada di tengah-tengahnya. Maka untuk bisa mempertahankan hidup, Rasulullah telah mendapatkan doktrin sejak kecil, bukan sekedar doktrin, namun memang tuntutan bahwa hidup itu sangatlah keras. Jika ingin hidup, dia harus bekerja keras dan mandiri. Dalam karyanya juga, Leslie mengatakan bahwa inilah arti menjadi anak yatim, kebebasan masa kanak-kanak yang tak perlu memedulikan apapun tidak akan pernah menjadi miliknya. Dia tidak dapat memiliki kemampuan untuk dengan riang gembira menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan di tahun-tahun berikutnya, di saat beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, beliau dijadikan sebagai pegawai rendahan untuk mengurus unta, sehingga pada akhirnya dipercaya untuk berdagang. Lalu sifat selanjutnya ada jujur dan dapat dipercaya. Dalam bukunya The First Muslim, The Story of Muhammad, Leslie juga menyatakan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang dapat dipercaya. Salah satunya melalui mengapa Khadijah ini mau menikahi beliau, bahkan Khadijah yang melamarnya. Nah, dalam hal ini Khadijah tidak akan pernah mempertimbangkan pernikahan itu meski dia nyaris tidak memerlukan orang lain untuk mengatakan kepada dirinya bahwa Muhammad adalah seorang manajer yang dapat dipercaya, atau bahwa Muhammad memiliki sesuatu dalam dirinya. Khadijah berkata, "Aku menyukai dirimu Muhammad karena hubungan kita dan karena reputasimu yang tinggi dengan sifat dapat dipercaya, karakter yang baik dan ketulusan." Dan ia pun meminta Muhammad untuk menjadi suaminya. Kemudian juga dalam berdagang, beliau itu selalu menawarkan harga yang adil sebagai permulaan. Dan karena dia juga dikenal sebagai orang yang adil, dia mendapatkan barang-barang yang berkualitas bagus sebagai balasannya. Rasulullah tidak pernah mengambil potongan tambahan untuk dirinya secara sembunyi-sembunyi atau memalsukan laporan pengeluaran. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah adil dan bijaksana. Dalam bukunya, Leslie juga menceritakan betapa adil dan bijaksananya ini melalui kisah peletakan Hajar Aswad. Ketika itu para kabilah-kabilah Quraisy itu saling bantah-membantah beradu mulut untuk siapa yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ini setelah Ka'bah direnovasi pasca banjir yang melanda di Mekah. Nah, perseteruan itu terjadi sangatlah panas sampai akan melakukan perang di kota Mekah yang suci itu, sehingga pada akhirnya ada salah satu tetua yang menyadari bahwa kita itu tidak harus seperti ini, kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik. Untuk itu disepakati mereka bahwasanya orang yang pertama memasuki pelataran Ka'bah tidak peduli dari kabilah manapun yang diputuskan untuk mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, dan ternyata orang itu adalah Muhammad.
puas dengan keputusannya. Dan memang benar yang diputuskan oleh Nabi Muhammad, beliau menyuruh untuk mengambilkan jubah, lalu mengangkat Hajar Aswad itu ke atasnya dan menyuruh para tetua-tetua dari setiap kabilah memegang ujung-ujungnya. Setelah diangkat di posisi yang pas, kemudian beliau yang mengambil baju tersebut dan diletakkannya. Nah, cara ini diakui sebagai solusi yang sempurna. Semua ikut adil dalam prosesnya dan semua mendapatkan kehormatan yang setara, sebuah keadilan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Demikianlah akhlak-akhlak yang dimiliki Rasulullah yang dijelaskan oleh Leslie Hazleton dalam bukunya. Namun sebenarnya masih banyak sekali akhlak-akhlak Rasul dari cerita-cerita yang beliau sampaikan. Tapi untuk selanjutnya bisa dipelajari untuk lebih dalam. Selanjutnya adalah kemanusiaan dari Nabi Muhammad berdasarkan perspektif Leslie Hazleton. Disampaikan oleh Aminah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemanusiaan Nabi Muhammad menurut Leslie Hazleton. Jadi, kemanusiaan di sini Leslie Hazleton memiliki dua pandangan. Karena dalam dua karyanya ini, beliau mengungkapkan kemanusiaan dengan konsep yang berbeda. Kalau dalam buku After the Prophet, ini beliau lebih mengungkapkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ini memanusiakan manusia. Kalau yang dalam buku First Muslim tentang kepribadian Nabi Muhammad secara lengkap, baik dari sisi sejarah, politik, sosial, dan sisi lain, beliau mengungkapkan tentang sisi-sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dua buku ini sebenarnya memiliki keterkaitan. Kalau dalam buku After the Prophet, Leslie lebih mengungkapkan tentang bagaimana Nabi Muhammad memanusiakan manusia itu untuk menjawab tentang tuduhan-tuduhan orientalis sebelum abad ke-19 dan 20. Kalau dalam buku satunya, Leslie ini memiliki pendapat bahwa mengungkapkan sisi kemanusiaan sebagai manusia seperti kita ini sangat penting. Dalam karyanya ini terdapat kutipan adalah, barangkali inilah alasan mengapa bisa begitu sulit untuk melihat siapa sosok Muhammad sesungguhnya. Kemurnian, kesempurnaan menafikan kompleksitas kehidupan. Bagi umat muslim di seluruh dunia, Muhammad adalah manusia paling ideal, sang nabi, utusan Tuhan, dan meskipun dia berkali-kali dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengatakan, aku hanyalah salah satu dari kami sendiri. Jadi, menurut Leslie ini menghilangkan sisi-sisi lain kemanusiaan, semakin menghilangkan sosok yang sesungguhnya dari Nabi Muhammad. Dalam kelamaan, Nabi Muhammad hanya akan sebagai simbol semata, bukan sebagai seorang yang nyata, akibat timbulan kata-kata yang tidak mengungkapkan sebuah realitas yang ada. Nah, jika kita hubungkan dengan cara pola pikir orang Barat yang memang mereka lebih rasionalis dan menolak hal yang bersifat dogmatis, jadi dengan pemikiran seperti ini akan lebih mudah diterima bagi kalangan mereka, sehingga dianggapkan orientalis selanjutnya dan sebagai bantahan dari orientalis sebelumnya itu Nabi Muhammad dituduh sebagai pembohong, sebagai orang yang berimajinasi dan lain sebagainya. Ini salah. Nah, salah satu contoh yang beliau tulis yang Leslie tulis dalam karyanya adalah tentang tuduhan bahwa Nabi Muhammad ini berimajinasi ketika turunnya wahyu. Nah, jika merujuk pada karya orientalis sebelumnya ini ada menurut Alishina menunjuk bahwa Nabi Muhammad ini ketika melihat malaikat Jibril sebagai seorang dukun, kemudian menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang absurd dalam percaya akan halusinasinya sendiri. Dan di sini Leslie berbeda pandangan bahwa dari sumber-sumber yang ada memang yang ditulis oleh Ibnu Ishaq atau narasumber yang lainnya itu kata-kata yang mereka gunakan sebenarnya bermaksud baik untuk dalam rangka menemukan atau merangkai kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Meskipun beberapa orang tidak dapat menangkap maksud dari riwayat-riwayat tersebut. Menurut Leslie, mereka ini berusaha menyederhanakan bahasa penuturan dari hal-hal yang bersifat metafisik. Sebenarnya apa yang dialami Nabi Muhammad itu adalah peristiwa yang di luar nalar manusia. Penggambaran tersebut terlalu mendekati hingga orang-orang pun tidak dapat mempercayainya. Peristiwa
Peristiwa ini bukanlah imajinasi Nabi Muhammad sendiri, melainkan rasa kepanikan dan kerendahan yang nyata, atau dengan kata lain adalah kekaguman yang sangat dahsyat. Jadi, maksudnya di sini Nabi Muhammad saat itu ya merasa ketakutan atau merasa kepanikan, kengerian yang nyata seperti yang diungkapkan tadi, sehingga apa kata-katanya tadi itu memang tidak bisa dari manusia secara gamblang. Disitulah sisi kemanusiaan. Saat itu memang merasakan ketakutan yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan manusia. Kemudian dalam karya Leslie yang mengungkapkan tentang bagaimana Nabi Muhammad memanusiakan manusia adalah tentang Nabi Muhammad bisa menyuarakan tentang kesetaraan. Jadi di Mekah itu memang kondisi masyarakatnya saling membanggakan sukunya sendiri-sendiri, sehingga Nabi Muhammad memiliki dorongan untuk bagaimana tidak ada kesenjangan di antara mereka. Dan ini sebagai bentuk bantahan terhadap orientalis bahwa ada yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu pemecah belah, bukan sihir yang suka mencerai-beraikan. Nah, di sini Leslie itu kemudian berpikir bagaimana dari riwayat Nabi Muhammad yang dulu adalah seorang anak kecil yang terbuang dari keluarganya, atau yang tidak dipandang oleh masyarakat, kemudian bisa mempersatukan umat Islam. Nah, disitulah motivasi Leslie untuk memperdalam, kemudian mengungkapkan tentang Nabi Muhammad itu bisa menghilangkan kesenjangan itu di sana, tentunya melalui akhlak dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia ini yang telah diberikan oleh Ibn Hafiz di Sekian, terima kasih tentang kemanusiaan dan akhlak serta sifat Nabi Muhammad menurut perspektif saya. Selanjutnya saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Minah yang telah memaparkan tentang akhlak kemanusiaan Rasulullah SAW menurut Leslie. Selanjutnya presentator berikutnya yaitu Milta yang akan membahas tentang akhlak dan kemanusiaan Rasulullah menurut Al-Bawdi. Imam Al-Bawdi adalah seseorang berkelahiran di Jilka, Buton pada tanggal 1929. Beliau bernama lengkap Muhammad Said Ramadan Al-Bawdi, merupakan seorang cendekiawan muslim terkemuka dari Suriah. Beliau memiliki buku yang berjudul Fikih As-Sirah An-Nabawiyah yang membahas mengenai biografi Rasulullah. Dan beliau wafat pada tanggal 21 Maret 2013 karena diserang bom bunuh diri saat beliau mengisi taklim di Masjid Jami Al-Imam di kota Damaskus. Di antara akhlak beliau menurut perspektif Al-Bawdi ini yaitu merupakan seseorang yang pekerja keras. Kenapa? Menurut Al-Bawdi ini beliau itu menghabiskan masa mudanya itu enggak untuk berhura-hura, namun juga untuk seperti mengembala kambing guna mencari rezeki. Selanjutnya menurut Al-Bawdi, beliau ini juga memiliki sifat kejujuran dan amanah. Kenapa? Karena pada saat beliau itu diberi kepercayaan oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke Syam, beliau justru berhasil melakukannya dengan baik dan membawa keuntungan berlipat ganda. Selanjutnya mengenai nilai kemanusiaan akan disampaikan oleh Mbak Dota. Di sini saya akan melanjutkan tentang nilai kemanusiaan Nabi Muhammad menurut Imam Buti. Yang pertama, boleh menerima atau menyambut orang musyrik di masjid. Nah, dengan harapan, tapi ada catatannya, dengan harapan dia akan masuk Islam dan memperoleh hidayah. Rasulullah SAW menyambut kedatangan para utusan sakit di masjidnya pada saat itu agar bisa berdialog dan mengajarkan Islam kepada mereka. Nah, jika seperti ini, seorang musyrik boleh masuk masjid. Rasulullah SAW menyambut kedatangan orang-orang Nasrani Najran. Saat itu, mereka ingin mendengar kebenaran dan mengenal Islam. Imam Az-Zarkashi berkata,
ketahuilah bahwa Ar-Rafi'i dan An-Nawawi membolehkan orang kafir masuk masjid tetapi dengan izin kaum muslimin serta dengan ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, dia tak terikat dengan perjanjian zimah, atau dengan kata lain, dia bukan kafir zimmi. Jika dia kafir zimmi, maka tidak boleh masuk masjid atau dilarang masuk masjid. Yang kedua, orang muslim yang mengizinkan masuk masjid itu seorang mukallaf. Yang terakhir, tujuannya ingin mendengar Al-Quran, ilmu, dan diharapkan akan masuk Islam, atau dia masuk masjid untuk renovasi dan sejenisnya. Ulama selain Imam An-Nawawi berpendapat kita tak dibolehkan memberi izin kepadanya jika untuk keperluan tidur, makan, dan sejenisnya. Begitu juga menurut Al-Fariqi berkata seperti itu. Karena menurut pendapat Imam Buti, di antara hal yang mengganggu dan mengundang fitnah bagi orang-orang yang menunaikan sholat di masjid adalah para wanita kafir dengan pakaian mereka. Oleh karena itu, masuk masjid dengan tujuan makan dan tidur di dalamnya termasuk haram. Nah, dalam penjelasan Nabi menurut Imam Al-Buti, yaitu mengandung nilai kemanusiaan, yakni tidak membeda-bedakan antar agama dan saling menghormati satu sama lain, akan tetapi tetap sesuai dengan hak manusia dan hak-hak masing-masing agama. Jadi tetap diperbolehkan untuk masuk dengan catatan tertentu, yakni untuk menyebarkan Islam dan berharap akan masuk Islam. Yang kedua, yakni pembagian harta rampasan perang. Menurut Imam Al-Buti, dalam perampasan perang itu wajib dibagikan dengan cara, yaitu membagikan 4/5 dari seluruh rampasan perang kepada semua orang yang berhak dengan perbandingan 1 bagian untuk prajurit infanteri dan 3 bagian untuk prajurit kavaleri, yaitu 1 bagian untuk prajurit bersangkutan dan 2 bagian untuk kuda yang dia kendara. Nah, pada waktu itu Rasulullah ketika masih di Khaybar, setelah perang di Khaybar, nah Ja'far bin Abi Thalib itu tiba dari Ethiopia bersama rombongannya yang terdiri dari 16 laki-laki dan perempuan, dan beberapa orang lagi masih di Yaman. Nah, Rasulullah ketika Ja'far bin Abi Thalib itu datang, Rasulullah menyerahkan sebagian rampasan perang kepada rombongan itu setelah terlebih dulu meminta izin pasukan muslim. Jadi orang-orang yang datang, menurut Imam Buti, orang-orang yang datang ke tempat pertempuran dan tidak ikut bertempur itu juga boleh mendapatkan harta rampasan perang, tapi dengan catatan harus pemilik sah atau yang mendapat bagian tersebut itu ridho atau mau untuk hartanya dibagi kepada orang yang tidak ikut perang tersebut. Seperti contohnya tadi, Rasulullah memberikan harta rampasannya itu kepada Ja'far bin Abi Thalib. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan pada masyarakat. Baiklah, terima kasih Mbak Dita dan Mbak Dini yang telah memaparkan tentang akhlak dan kemanusiaan Rasulullah menurut Al-Buti. Selanjutnya yang dijelaskan oleh saya sendiri tentang akhlak Rasulullah SAW menurut Imam At-Tirmidzi. Sebelumnya, siapa sih itu Imam At-Tirmidzi? Imam At-Tirmidzi adalah seorang ahli hadis dan riwayat hadis. Selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan ulama hadis yang lainnya, kitab Sunan At-Tirmidzi merupakan salah satu karya beliau yang menjadi salah satu rujukan penting yang berkaitan masalah hadis dan ilmunya, serta termasuk dalam kutubus sittah, 6 kitab pokok di bidang hadis dan ensiklopedia hadis terkenal. Nama lengkap Imam At-Tirmidzi adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami Al-Bukhari At-Tirmidzi. As-Sulami merupakan nisbat bagi keturunan Bani Sulaim, salah satu kabilah Arab yang bersambung kepala Mudor. Adapun Al-Bukhari dinisbatkan kepada desa yang berada di sebelah selatan Uzbekistan dan dekat dengan perbatasan sebelah utara Afghanistan.
Baiklah, di sini saya mengambil dari salah satu karya Imam At-Tirmidzi, yaitu Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah adalah kumpulan hadis dan kesaksian para sahabat yang memuat tentang gambaran Rasulullah dilihat dari berbagai aspek, seperti gambaran fisik, budi pekerti, barang-barang yang dipakai, perilaku keseharian dan ibadah, serta akhlak hidup Nabi. Imam At-Tirmidzi langsung memaparkan subtema yang menarik untuk disajikan. Meskipun setiap subtema tidak banyak pembahasan, hanya memuat beberapa hadis-hadis sekitar 3-13 hadis. Hal ini justru mempermudah membaca untuk memahaminya. Semua pembahasan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini disajikan dalam 56 subtema yang disusun rapi dengan begitu sempurna, runtut dan terperinci oleh Imam At-Tirmidzi. Akhlak Rasulullah terhadap Allah, yaitu yang pertama yaitu tauhid. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dipaparkan hadis tersebut nomor 315. Berdasarkan cerita tersebut, Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kalian memuji, mengkultuskanku seperti Nasrani memuji putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah. Katakan bahwa aku adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya." Ditinjau dari segi hadis ini adalah hadis yang sahih. Selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari perkataan ini adalah Rasulullah SAW itu Umar bin Khattab berkata, "Janganlah kalian memuji, mengutuskanku seperti Nasrani memuji putra Maryam, karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Katakan bahwa aku adalah seorang hamba Allah dan hamba Rasulnya." Dan yang kedua, bersyukur. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga dijelaskan dalam hadis nomor 250 berdasarkan cerita dari Mughirah bin Syu'bah, yang artinya dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata, Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan sholat hingga kedua kaki beliau membengkak. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau perlu memaksakan diri seperti ini? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni semua dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh jika menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maksud dari Mughirah bin Syu'bah ini adalah seorang sahabat yang langsung melihat Rasulullah SAW sholat sampai kaki beliau membengkak. Maksudnya itu adalah kaki beliau membengkak dikarenakan sholat yang terlalu lama sehingga kaki beliau menjadi tumpuan dan membuat kaki beliau membengkak. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sholat malamnya itu membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Melihat fenomena tersebut, sebagian pembesar sahabat mengatakan kepada beliau, "Apakah engkau memaksakan diri seperti ini hingga menyebabkan pembengkakan kaki? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang sebelumnya dan yang akan telah datang." Ketika ditanya juga oleh para sahabat, beliau menjawab, Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur?" Maksud dari perkataan ini adalah Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah tawadhu. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan hadis tersebut nomor 320 berdasarkan cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada seorang pun yang paling mereka, yaitu para sahabat, cintai melebihi cinta mereka kepada Rasulullah. Para sahabat ketika melihat Rasulullah datang, maka mereka tidak berdiri untuk maksud dari tidak berdiri untuk memberikan penghormatan kepada baginda Nabi, karena mereka mengetahui kalau Rasulullah SAW ini adalah membenci dengan hal tersebut. Juga ditinjau dari segi hadis ini termasuk kategori hadis sahih. Selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, selain diriwayatkan di kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab ini juga diriwayatkan di Sunan Imam At-Tirmidzi, Sunan Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal. Perkataan Anas bin Malik di dalam hadis tersebut, maksudnya tidak ada seorang pun yang paling mereka, yaitu para sahabat, melebihi cinta mereka kepada Rasulullah, yaitu menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam hati para sahabat,
sebagaimana yang diungkapkan oleh Anas bin Malik bahwasanya para sahabat mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta mereka terhadap diri sendiri. Terdapat kisah juga yang berasal dari Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Umar sangat mencintai Nabi melebihi apapun kecuali cinta terhadap dirinya sendiri. Rasulullah mendengar ucapan Umar bin Khattab tersebut, Nabi mengatakan, tidaklah sempurna keimananmu wahai Umar hingga aku lebih engkau cintai daripada jiwamu. Kemudian Umar diam sejenak lalu mengatakan, engkau lebih mencintai dari apapun yang aku cintai, termasuk melebihi cinta kepada diriku sendiri. Kemudian perkataan para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW datang dan tidak berdiri untuk menghormati beliau tersebut, maksudnya kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW paling membenci dengan hal tersebut ketika para sahabat berdiri untuk menghormati beliau, karena karena mereka sama sekali tidak pernah melakukan itu karena mengetahui bahwa orang yang mereka cintai tidak senang mendapatkan perlakuan demikian, yaitu tadi tidak senang dengan Rasulullah tidak senang dengan perlakuan tersebut, berdiri untuk menghormati beliau. Yang keempat yaitu berdoa. Di dalam kitab Asyamil Al-Muhammadiyah ini, dalam hadis tersebut yaitu nomor 184 berdasarkan ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai makan, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami sebagai golongan kaum muslim. Ditinjau dari segi hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri di atas menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang senantiasa berdoa ketika selesai makan dan minum sebagai bentuk rasa syukur karena beliau diberi rezeki berupa makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan bentuk ketaatan beliau yang diajarkan kepada para sahabat. Nilai-nilai pendidikan ala Rasulullah SAW terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama yang dijelaskan di kitab Asyamil Al-Muhammadiyah ini, perilaku beliau terhadap diri sendiri yaitu beliau mempunyai sifat malu yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW lebih pemalu dari seorang gadis di kamar tinggitannya. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahui dari wajahnya. Dan ditinjau dari segi kualitas hadis, kualitas sanad, hadis yang termasuk dalam kategori hadis sahih diriwayatkan pula di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan kesempurnaan Rasulullah SAW, perumpamaan sifat malu Nabi Muhammad SAW melebihi sifat malunya seorang gadis perawan di dalam kamar pinggitan. Ini adalah kalimat kiasan yang menunjukkan sempurnanya sifat malu Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW membenci sesuatu, bisa diketahui para sahabat melalui raut wajah beliau. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tidak menyukai kepada orang tersebut, beliau tidak mencerewet atau apa, tetapi beliau bisa dilihat oleh para sahabat dari raut wajahnya. Dan mereka hal ini juga termasuk kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Mereka tidak butuh celaan atau umpamaan dari beliau, bahkan cukup bagi mereka memandang raut wajah Nabi Muhammad pun para sahabat sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai orang tersebut. Dan yang kedua, mandiri. Di dalam kitab Sahih Muhammadiyah, beliau hadis tersebut menunjukkan Rasulullah adalah figur yang mandiri. Diriwayatkan dari Amr
Amroh, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah? Lalu Aisyah menjawab, beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani diri sendirinya sendiri. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seorang tentang kegiatan sehari Rasulullah SAW di rumahnya, kemudian Aisyah menjawab, beliau adalah manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Pernyataan tersebut merupakan kalimat pendahuluan yang dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Artinya Rasulullah tidak mengistimewakan diri beliau atas orang lain. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang mandiri, ditandai dengan ketika dia bajunya copot tapi dia menjahitnya sendiri. Terus kedua, memerah susu kambingnya sendiri. Terus seperti layaknya pada manusia umumnya, melayani dirinya sendiri. Apabila Rasulullah bisa dengan dirinya sendiri, beliau melakukan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bisa dilihat itu adalah kemandirian Rasulullah. Yang ketiga, sederhana. Di sini ada sederhana dalam penampilan dan ada sederhana dalam makanan. Sederhana dari penampilan yaitu Rasulullah ketika melaksanakan ibadah haji, beliau duduk di atas pelana unta yang telah usang dan memakai kain kasar murah yang kami kira harganya cuma 4 dirham. Tatkala kendaraannya telah siap berangkat, beliau berdoa, "Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji yang tiada riya dan sum'ah padanya." Dan yang kedua, sederhana dalam makanan. Rasulullah di hadis pertama adalah yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Status hadisnya adalah yaitu hadis yang sahih. Artinya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu menyatakan Rasulullah SAW menjamaah makanan dengan menggunakan 3 jari baginda. Apabila selesai makan, beliau menjilat ketiga jari-jarinya. Penjelasan hadis ini maksudnya ketika beliau selesai makan, beliau menghabiskan yang ada di dalam makanan, yang ada di dalam piring tersebut sampai tidak ada tersisa. Dan setelah makan, beliau menjilatin 3 jari tersebut sampai bersih. Itu yang dimaksud dengan sederhana dalam makanan. Jika dikaji dari sisi kesehatan, yang menjelaskan bahwa jari-jari yang digunakan untuk makan dapat mengeluarkan enzim amilase dan dapat membantu bagi kelancaran pencernaan. Mungkin cukup sekian talab dari Rasulullah SAW menurut Imam Tirmidzi dalam kitab Syamil Al-Muhammadiyah. Berikut tentang kemanusiaan Rasulullah SAW menurut kitab Syamil Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Waktu yang tepat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tentang nilai kemanusiaan Rasulullah menurut Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah di muka bumi sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Beliau adalah orang yang mempunyai sifat yang sempurna dalam segala hal karena tertanamnya sifat maksum pada diri Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad adalah manusia sempurna, beliau tetaplah manusia dan melakukan apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, baik berupa kebaikan ataupun kesalahan. Menurut riwayat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad juga bersabda, "Innama ana basyarum mislukum fa idza nasitu fadkuruni," yang artinya, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Kemanusiawian yang muncul pada diri Nabi Muhammad berbeda dengan kemanusiawian yang muncul pada diri manusia yang lain. Ketika Nabi Muhammad melakukan kebaikan, maka apa yang beliau lakukan akan menjadi contoh bagi umatnya. Dan ketika beliau melakukan kesalahan, maka Allah akan secara langsung menegur dan meluruskannya. Jadi meskipun Nabi Muhammad ini merupakan manusia yang agung, sempurna, mulia, beliau itu juga tidak luput dari kesalahan. Dan beliau juga melakukan kegiatan sehari-hari seperti layaknya manusia pada umumnya, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi juga mengabarkan bagaimana Rasulullah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, terutama mereka yang membutuhkan. Beliau juga menekankan betapa pentingnya etika dalam memperlakukan sesama manusia, dan Rasulullah dianggap sebagai teladan dalam hal ini. Selain itu, Imam Tirmidzi juga mencatat bagaimana Rasulullah menghormati dan menghargai perbedaan pendapat di antara umatnya,
serta memperjuangkan hak-hak kaum lemah dan terpinggirkan. Dalam hal ini, menurut Imam Tirmizi, Rasulullah dianggap sebagai sosok yang sangat adil dan berkeadilan. Secara keseluruhan, Imam Tirmizi menganggap Rasulullah sebagai contoh yang luar biasa dalam hal kemanusiaan, etika, keadilan, dan nilai-nilai ini dianggap sebagai inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Anissa yang telah memaparkan kemanusiaan Rasulullah SAW menurut Imam Tirmizi. Selanjutnya itu kesimpulan dari kesemua penjelasan yang kami jelaskan. Yang saya bisa beri kesimpulan yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini Rasulullah mempunyai akhlak terhadap Allah yang diajarkan kepada para sahabat, yaitu pertama senantiasa selalu tauhid kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah, yaitu dengan Rasulullah ketika selesai makan beliau membaca doa. Terus tawadhu. Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah ini adalah seorang sosok yang bisa dikatakan masuk surga. Tetapi beliau mempunyai sifat tawadhu, yaitu tidak mau dihormati oleh para sahabat. Contohnya ketika beliau lewat, para sahabat tidak berdiri. Karena apa? Karena beliau tidak suka dengan hal seperti itu. Dan beliau mempunyai sifat dalam diri sendiri, yaitu malu. Terus sederhana dalam makanan. Maksud dari sederhana dalam makanan yaitu ketika beliau selesai makan, beliau menghabiskan dan tidak ada sepeser pun yang sisa di dalam makanan. Dan setiap selesai makan, beliau menjilati 3 jarinya sampai tidak ada sisa. Mungkin cukup itu. Satu lagi sifat beliau yaitu adalah mandiri. Mandiri maksudnya itu adalah Rasulullah SAW seperti manusia pada umumnya. Mengapa? Karena beliau meskipun mempunyai istri, tapi beliau menjalani hari-harinya seperti manusia biasa, yaitu ketika bajunya lagi sobek, beliau menjahit sendiri. Ketika memeras susunya, beliau memeras susu kambingnya sendiri. Kambing. Terus, ya, mungkin cukup itu. Menambahi kesimpulan dari semuanya, bahwasanya dijelaskan walaupun Leslie ini dari orientalis dan ini dari ulama-ulama muslim, namun pendapat beliau ketika mengenai akhlak Rasulullah itu tidak jauh beda, yakni menerangkan bahwa mereka ini pro dan sangat menjunjung Rasulullah. Kemudian untuk kemanusiaannya sendiri, dari ketiga tokoh ini ada 2 perspektif, yakni bagaimana Rasulullah ini bersifat terhadap sesama manusia dan bagaimana Rasulullah ini menjadi seorang manusia tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu yang kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kesalahan ataupun ada yang membuat hati tidak berkenan di hati yang penonton, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.